adakah anak Rita yang mau jadi suster angkat tangan? Selain kelima saudari kita yang sudah menjadi suster, yang mau jadi Romo? Mantap. Dengan kau aneh lain. Panggilan awal menjadi pastor itu hilang muncul ya. Waktu kecil ketika guru tanya ambil SD, sampai detik jadi apa? Dari guru terus kawan-kawan yang lain bertanya, jadi perompak ya, bukan perampok tapi perompak. Tahu sejauh kita dulu nora keterbatasan bahasa. Jadi kalau mau jadi apa? Mau jadi guru, jadi suster, jadi perompak, semuanya. Jadi sopir oto, jadi tukang ojek, semuanya ya. Lalu dalam perjalanan waktu ketika menjalankan pendidikan dari SD, SMP, cita-cita saya berubah-ubah ya. Awalnya mau menjadi guru ya. Tetapi dalam perjalanan waktu karena di SMP waktu sakit diantar ke rumah sakit ya. Ada karena saya dulu SMP masih sering sakit-sakit, jadi ada teman saya yang sering antar ke rumah sakit. Terus melihat karisma seorang dokter perawat itu sangat luar biasa. Jadi aku main kemarin ke mama. Kalau mama aku jadi dokter. Mama kami aku sekolah di tanah itu dilihat ada saya tuh, aku sekolah. Ya, untuk para Roma yang tidak mengerti, terjemahannya ada di bawah sini. Terus dalam perjalanan waktu juga, ya, panggilan menjadi pastor itu hilang muncul. Puncaknya ketika SMA kelas 3 ya. Waktu itu saya SMA Negeri 2 Omere ya. Dari guru-guru saya banyak yang datang. Guru-guru SMA Negeri 2 angkat tangan. Cinta besar untuk kalian semua Bapak Ibu guru ya. Waktu itu banyak biara-biara yang datang promosikan panggilan di sekolah ya. Salah satu yang menarik saya adalah biara skala Brinian ya. Waktu itu saya ikut tes. Dari kami 38 siswa yang lolos kami berenam ya. Jadi aku belum beritahu mama dan bapak kalau aku sudah ikut tes. Terus awalnya aku beritahu mama bapak udah masuk biara. Aku tidak main kohane. Terus aku beritahu dia temen aku sudah ikut tes itu ya. Terus mama tak biara apa? Biara skala Brinian. Tapi pembinaannya emang garai. Iku mah boleh kami belajar mia. Aku gelehar apa ini? Akhirnya panggilan itu mulai kayak hilang gitu kan. Dalam perjalanan waktu, dede ada de Leo. Kuba dede Leo Dede kena dede. Dede Leo berdiri. Itu. Leo juga berjasa di dalam panggilan Aun ya. Jadi aku memang sudah pernah berkenalan dengan pasionis waktu SMA, retret di Nilo, ya, dihukum pikul salib, dipukul pakai maik menyala, tapi tidak tahu kenapa saya memilih pasionis. Akhirnya Dede aku masuk pasionis baik. Dede tarawih baru pasionis di Romo Ali. Jadi sudah. Dede Leo kenal Kak Romo Ali akhirnya aku masuk biara. Terus mari mama aku masuk ke biara pasionis baik. Mama lupa. Ada Nilo Tapi mama tidak tahu kalau di Nilo hanya 1 tahun setelah itu ke Malang, jauh. Itu proses perjalanan panggilan lucu. Lalu ketika proses di Nilo, saya masuk awal berjumpa dengan satu angkatan dengan Romo itu orang Wailiti. Ini tidak jelas nih. Waktu itu Ami tahun kedua pembinaan di Nilo, ya. Jadi keduanya itu terus dengan teman Anbia telu terimu sudah keluar semua ya, sudah memilih jalan yang lain. Waktu itu aluhur motor terimu hai teh minta beri. Baru dalam perjalanan waktu banyak sekali cerita-cerita lucu ya. Ada perbedaan bahasa yang kemudian membuat saya dan teman saya berantem ya. Bahasa Manggarai lain, bahasa Manggarai lain dengan Manggarai lain itu sangat berbeda. Ya, jadi aku ketika ngomong dengan orang Momere satu karyawan Amin dapat lain, dia kira apa nih mun gua ya mana. Dia mau ngerak waktu tuh. Tapi untung tidak kena ini dinding rumah sampai keluar. Ini urani ini begini mau nala perkenaan dokan sesuai nih. Orang apa di luar rumah. Terus
Ada juga suatu kesempatan di mana Romo Ito ini dulu sakit kakinya, ya. Dan Nimo tidur baru menangis. Sebenarnya Ami ke Bandung pesta sambut baru tuh itu, ya. Pesta sambut baru di Nilo. Jadi undang Ami ke Bandung pesta tuh. Ami, hulilo saya lengkap pak. Dia untuk danimnya. Pengaruh dia lagi sakit. Kan bayin barang gitu. Baru aku sudah pakai rapi-rapi itu dan bedani. Akhirnya teman aku betul yang pano. Ya, jaga Nimo bah. Dia berdua Dani do mama Dani menghadap ke dinding. Baru Nimo do olahraga ini untuk pakai mandu ulu tadi. Baru Nimo Dani do mama do au dia terhuk betul. Au ditanisa. Nimo Dani menghadap ke dinding. Au Dani menghadap pintu ke mama. Itu kisah perjalanan panggilan terlalu banyak, terlalu unik untuk direfleksikan, untuk dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Lalu selama setahun di Maumere di Nilo, Ami akhirnya lolos Ami pembinaan Law Malang. Datang menghadap orang tua, mama pergi Law Malang bete, ai dikejar di orang Malang di. Akhirnya sudah semua persiapan Ami siapkan semua. Tanggal 16 Agustus 2015 Ami berangkat dari Maumere menuju Malang. Sampai di sana Ami bertemu dengan teman-teman yang dari Kalimantan. Jadi Ami ada 5 orang. Teman-teman dari Kalimantan ada 8. Iya ada 8. Jadi Ami jumlah 13 ya. Tapi dalam perjalanan waktu yang lainnya keluar. Jadi sisa Ami sedikit pe. Ya anha pe. Ami berua pe. Ya bukan untuk yang proses Ami berua pe. Kalau Pastor Morris dengan Pastor Atan kakak tingkat Amin satu kelas di atas Amin. Ya. Lalu juga dalam perjalanan panggil juga banyak mengalami juga tantangan. Ya. Pergulatan, aku sampai cerita mama te terus haul goitnya te. Mama horo gete, mama horo ada getahnya bayar di depan. Pernah. Terus suatu kesempatan waktu aku kuliah di Malang. Teman-teman ada teh mau kuliah S2 di Pontianak di Kalimantan di Jawa Berua orang Pastor Dismas tuh. Terus waktu itu aku bantu mengajar di salah satu kampus. Terus cerita mama Rin bang, mama aku ngajar apa itu mama aku apa keluar lepas jadi dosen. Baru balik mama karena aku mau jadi pastor makanya diberi kepercayaan kalau aku keluar harus mulai dari awal lagi ya. Jadi teman-teman aku sudah punya pekerjaan yang bagus, aku harus mulai dari awal lagi. Jadi banyak juga tantangan-tantangan yang muncul dari dalam diri, dari luar diri itu benar-benar saya alami. Tetapi aku sangat bersyukur karena punya keluarga yang sangat luar biasa. Ya, Mama, Bapak, terima kasih. Ya. Persiapan tapi saun Rimo juga kerja sangat luar biasa ya. Jadi Rimo balau kalimat lau Papua babak unda babigi itu. Benar bawa babigi ya terihuk amna ute. Babak bakat jahit berapa kali babak? Ay bawa masih pagi sudah bakat di. Mau ke amna ute ngeri gol coba. Terus sudah pulang dari Kalimantan dari Papua Rimo baru Kalimantan. Luar biasa Mama dan Bapak kerja ya walaupun bukan hanya dari meluapkan kumpul doang untuk acara ini aku percaya donatur juga bekerja sangat luar biasa. Terima kasih untuk itu ya. Para panitia yang bekerja sangat luar biasa terima kasih ya. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih dan doa untuk you semua. Sekarang kita kembali ke catatan. AU adalah satu di antara ribuan mungkin jutaan orang yang memilih untuk hidup biara ya. Jadi di tengah-tengah kita ada para suster, ada bruder, ada para romo dengan berbagai latar belakang kongregasi dan ordo. Aku menyadari bahwa panggilan hidup membiara itu adalah panggilan untuk hidup dalam masyarakat religius yang amin memberi diri amin untuk melayani gereja dan juga umat manusia. Ya. Tentunya menurut ketentuan, prinsip-prinsip dasar hidup amin sebagai biarawati ya, para suster juga.
Ya, dengan proses yang tidak selalu mudah, sampai sejauh ini ya memberi diri, ya, mengambil sumpah kebajikan untuk hidup dalam kemiskinan, kepatuhan, ketaatan, ya, kesucian, dan juga di dalam kongregasi Amin Pasionis ada kaul keempat, namanya merenungkan sengsara Kristus tersalib. Pengalaman panggilan sejak menjadi orang baru yang mendukung AU membuat AU semakin mantap dengan pilihan hidup, ya, hidup dalam komunitas, ya, dengan frater-frater, dengan buder-buder yang ala waktu ngeri ambil para frater buder ala waktu mari minha sadok-sadok ini. Tapi itulah indahnya hidup berkomunitas, hidup membiara, ya. Mungkin kita di lapangan bola kita kedah siapa itu ya ruangan makan dulu memang kita teri kawan kita terima jahat kita ulun nama apa itu hama apa. Jadi tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah-marah kalau kita ruang makan. Jadi ada juga yang punya prinsip, kalau di sepak lapangan sepak bola kedah-kedahan itu loh. Tapi ruang makan jangan. Ya. Dan rumah kami mengajar, masa aku tidak kesian masuk ke ruang makan di tempat panas sego awat to merenimu. Jadi kami juga selalu ditekankan untuk hidup bersaudara, ya. Sehingga kadang mungkin memoris, kadang stres. Jadi kami yang seperti tempat sampah, ya. Jadi berceritai kami seperti orang bijak memberi nasihat padahal masalahnya sama. Lalu juga, ya, pengalaman hidup doa juga mengajarkan saya bahwa doa itu menjadi nutrisi dalam kehidupan panggilan saya. Ya, saya percaya bahwa saya tidak seperti Anjo. Kalau Anjo saya pasti sudah bukan kepik horo, Pak. Ya. Punya kelemahan-kelemahan, tapi aku percaya juga dengan doa-doa. Bapak pendiri Amin Santo Paulus dari Salib mengajarkan Amin untuk berdoa 24 jam. Ya, maksudnya bukan data terikat, lu nepe teringaji kau di rumah kau, on. Jadi setiap kali kesempatan kita selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap proses, dalam setiap pekerjaan kita dan roh. Ya, Santo Paulus ajar di Amin. Lalu juga berjalan bersama Tuhan itu tidak membuat saya terbebas dari masalah kehidupan, ya. Masalah pribadi, masalah teman-teman dengan saya, masalah saya dan teman-teman, masalah saya dan keluarga dengan saya, ya, ada. Ibaratnya seorang nelayan di mana saya tidak dapat mengatur arah angin dan badai kehidupan, tetapi yang perlu saya lakukan adalah mengatur layak kehidupan saya, dan saya harus bekerja keras untuk itu. Dan aku sangat bersyukur, terima kasih. Perjalanan panggilan itu sangat luar biasa Tuhan tempat. Di SMA tinggal dengan yang tadi bacaan itu, ya. Ada kata Marcel dan kakak Oa, ya, sangat luar biasa. Kakak Oa dulu mengajarkan disiplin yang sangat luar biasa. Kalau pagi-pagi sebelum pergi main, ada sapu dulu, bersihkan rumah dulu. Akhirnya itu yang membentuk saya menjadi pribadi yang disiplin. Itu tahu menurut Pastor itu apakah saya orangnya disiplin? Cukup kita yang tahu, ya. Saya menyadari bahwa setiap kelemahan manusiawi itu membuat saya juga kadang merasa bosan dan jenuh, ya. Dalam berbagai perjumpaan dan dukungan orang-orang dekat membuat saya selalu semangat dalam menjalani panggilan ini, ya. Saya selalu berusaha untuk menunjukkan hal itu di dalam perjalanan panggilan NAU. Setelah melewati begitu banyak proses hingga saat ini, saya melihat bahwa setiap panggilan menuju imamat itu menghadapi tantangan baik dari luar maupun dari dalam diri. Tantangan ini menjadi penguji apakah saya mampu bertahan dalam perjalanan saat ini, ya. Tantangan juga untuk keluarga besar Matarita. Menjadi imam bukanlah kesudahan dari sebuah proses pembinaan, melainkan pembinaan yang secara terus-menerus. Hujan berkat. Proses pembinaan yang secara terus-menerus dilakukan dengan maksud agar pelayanan yang dilakukan bukan atas nama saya sebagai pribadi, tetapi atas nama Dia yang hendak kami wartakan. Oleh karena itu, berdoa mendalami firman Allah, pelayanan yang tulus dan komitmen pada pembentukan secara intelektual maupun spiritual adalah yang perlu kami para pastor, bruder, sister lakukan di Murid Amin. Inama wadi lur dorong mugasawe, aku pilih motoba. Lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, kata aku, utus saya aku. Kutipan ayat ini mengajarkan aku untuk menjadi pribadi yang mau mendengarkan,
Hal ini mengajarkan bahwa panggilan Tuhan seringkali datang dalam momen keheningan dan saat kita membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, mendengarkan suara Tuhan butuh ngaji, hening, kesediaan kita untuk mengenali tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Jawaban Yesaya ini, aku utuslah aku, menunjukkan kesiapan total untuk menjalankan misi Tuhan tanpa syarat. Hal ini menjadi teladan bagi aku untuk merespon panggilan Tuhan dalam iman tanpa rasa takut dan keraguan. Panggilan Yesaya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga misi yang membawa kabar baik kepada bangsa Israel. Demikian juga aku dan juga semua pastor, suster, bruder, frater semuanya yang menerima panggilan Tuhan dipanggil untuk menjadi saksinya. Kita semua juga. Yesaya mengajarkan bahwa ketika Tuhan memanggil, Dia juga memberikan rahmat yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk berani menanggapi panggilan Tuhan dengan percaya bahwa Dia akan selalu menyertai. Inama warilu ordolong boga sawe. Kisah ini juga menjadi cermin perjalanan panggilan Ami semua menjadi imam. Ami romo-romo yang dari Sewai ete tidak pernah merasa diri Ami layak untuk Tuhan. Ami bukan orang yang suci dari lahir. Ami orang biasa seperti Namoy Wari Mogan Sawe, yang juga punya perasaan bingung, pernah ragu, bahkan takut dengan pilihan kehidupan kami. Saya pribadi juga pernah memiliki ketakutan dengan kemajuan teknologi. Aku kadang terhubung udah di rombok kan kembalakan domba yang pintar-pintar mihak pak. Rimu ada yang sudah doktor, ada yang sudah S2, ada yang kagol. Jadi Ami para pastor juga harus punya bekal yang banyak untuk menghadapi itu. Jadi aku kadang terhubung bahwa Tuhan, aku itu manusia biasa pun. Aku maring rehi. Aku juga bukan bian meluk, ya. Aku juga punya banyak sekali kekurangan. Tetapi seperti Petrus, Tuhan berkata, jangan takut. Aku tahu siapa kamu dan aku tetap memanggilmu. Inamai warilur dolor semuanya. Sebagaimana dalam pengantar tadi Amaring, panggilan Tuhan bukan soal kesempurnaan, tetapi soal kesediaan. Kesediaan untuk taat, kesediaan untuk bertumbuh, dan kesediaan untuk memberi hidup. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memanggil yang sempurna, tetapi Dia menyempurnakan siapa yang dipanggilnya. Inama Warilodon Mogan Sawe, sebagai penutup dari renungan ini, aku punya 4 buah pantun. Pantun pertama ini dibuat oleh dosen saya yang sekarang sudah menjadi uskup Sanggau. Bunyinya seperti ini. Saya ingin membeli motor. Motornya cap Kawasaki. Memang enak menjadi pastor, tidak diganggu anak dan istri. Lalu yang kedua, pergi ke kota pakai gocap, pulang-pulang beli semangka. Kalau Tuhan belum jadi imam, tidak punya pacar, tapi hatinya penuh cinta. Yang ketiga, burung camar di atas batu, nangkring manis sambil tertawa. Kalau Tuhan sudah memanggilmu, jangan tunggu disuruh mama. Jadi kalau yang mau masuk biara, masuk saya dokter, mama mino, mama. Pengaruh masuk biara orang amin. Pengaruh yang tama biara oleh majong horon. Makanya bapak ibu kalau gak ile majong horon, nah udah main masuk biara seperti majong horon. Lalu yang ketiga, yang terakhir, petik gitar dengan irama, lagu syukur penuh makna. Terima kasih atas doa semua.
mari terus berjalan bersamanya. Amin. Yang paling terakhir, kena Talita beli gorengan. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian.